Iya, udah lama nggak jumpa. Gimana keadaannya, Bang? Sehat? Ya, puji Isa Al-Masih, saya dan keluarga sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Di sana kayaknya siang ya? Ini memang pagi. Oh, di mana rupanya? Malam ini, Pak. Udah malam, bukan siang juga, bukan pagi. Baik. Jadi baik kita persingkat waktu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin Juma udah siap ya dari tadi. Teman-teman semua siapkan live-nya. Izin Pak Pendeta Toro di live-kan. Jadi malam hari ini di JCC terjadwal Pendeta Toro Sogi dengan Ustadz Juma di penghujung tahun ini berdiskusi tentang teologis. Nanti topiknya berkembang seperti apa gitu ya kira-kira. Jadi teman-teman yang lain tolong di silent supaya kondusif. Sekali lagi teman-teman JCC semuanya yang ada di live chat, malam hari ini kita diskusi kangen-kangenan. Pendeta Toro Sogi lama banget saya hubungi tadi siang, beliau mau berbicara dan mau masuk di sini. Ketemu kangen-kangenan sama Ustadz Juma. Untuk pertama kalinya silakan Pendeta Toro Sogi menyalami teman-teman di seluruh tanah air. Silakan. Oke, selamat malam. Mohon maaf dulu ini saya mau tanya apa yang perlu kita mau bahas. Saya juga kurang tahu namanya seperti apa gitu. Saya kasih topik di sini adalah apakah Yesus dari tahun ke tahun berubah fisiknya di surga karena Yesus kan terangkat ke surga. Apakah Yesus fisiknya berubah dari tahun ke tahun? Dan ajarannya, apakah fisik dan ajarannya berubah dari tahun ke tahun? Kira-kira begitu ya, Pendeta ya. Sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat saya. Puji Isa Al-Masih adalah Tuhan dalam hidup saya, yang memberkati saya dan begitu juga semua umat yang ada di muka bumi ini bagi yang percaya. Tentu tadi kan diangkat temanya, apakah Yesus itu bisa berubah tahun ke tahun ya? Nah, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak pernah berubah. Di mana dia mengatakan di dalam Wahyu, di situ dicatat bahwa dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Nah, Yesus tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, tetap. Baik, Pak Pendeta, opening statement segitu dulu. Saya beri kesempatan kepada Bang Juma. Fisik Yesus nggak pernah berubah dan ajarannya nggak pernah berubah. Konsisten menurut Pendeta Toro Sogi. Silakan Bang Juma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam kepada sahabat saya Pendeta Toro Sogi. Ya, jumpa lagi kita ya pada sesi di penghujung tahun hitungan penanggalan Masehi ya 2021. Tema hari ini, malam ini dipilih dan ditentukan oleh moderator terkait dengan kepribadian daripada Yesus yang adalah Tuhan bagi sahabat pendeta, dan saya sendiri, menurut saya pemikiran Yesus, perasaan Yesus, dan juga pemahaman orang-orang yang sesama dengan Yesus, itu jelas Yesus itu adalah manusia. Sebagai manusia tentu dia adalah perubahan bentuk fisik, pola pikir, kemudian kematangan, kedewasaan Yesus di dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa saya katakan bahwa Yesus itu memiliki pemikiran manusia, tidak memiliki pemikiran sebagai Tuhan? Itu diceritakan dalam Lukas 2 nomor 52, ia semakin bertambah hikmahnya. Artinya Yesus itu semakin berubah di dalam pola pikir sehingga hikmahnya itu semakin bertambah.
Kemudian di dalam Markus 13 nomor 32 juga diterangkan di sana bagaimana kemudian tentang kedatangan anak manusia ini yang tadinya bayi, kemudian remaja, dewasa, sampai pada kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Dan juga diterangkan pula di dalam Matius 26 bahwa perasaan Yesus itu adalah perasaan manusia. Ya, bagaimana kemudian dia ketakutan, bagaimana kemudian dia gentar, bagaimana kemudian dia keringat seperti titik darah, kemudian dia bisa takut, bisa mengalami kesedihan, ya, dan seterusnya. Dan lebih jauh orang-orang yang ada di sekeliling Yesus di abad pertama itu memahami Yesus sebagai utusan Tuhan. Mujizat apapun yang Yesus perlihatkan kepada orang-orang itu untuk membuktikan bahwa dia utusan Tuhan, tidak membuktikan bahwa dia itu Tuhan itu sendiri. Tapi tentu adalah sebuah hak yang patut dihargai kalau saudara kita, Pendeta Torosoki, itu kemudian memahami Yesus itu sebagai sembahan. Demikian. Silakan Pak Pendeta langsung ditanggapi aja. Oke, terima kasih, luar biasa penjelasan menurut Pak Ustadz. Tapi kalau menurut saya, secara iman saya, Yesus itu 100% manusia dan 100% adalah Allah. Nah, di dalam Lukas yang Bapak kutip dan di dalam Markus yang Bapak kutip tadi itu berbicara dalam rupa manusia. Karena Yesus itu datang untuk mengampuni orang. Kenapa Yesus datang, Allah datang dalam rupa manusia? Pada waktu zaman itu, semua orang itu sudah berbalik. Ya, tidak menyembah Allah yang sesungguhnya. Melakukan hal-hal yang dunia yang tidak sesuai apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 mencatat dan memberitahukan kepada kita berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam ayat itu sudah jelas-jelas bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita harus memahami kata tunggal. Artinya satu-satunya. Nah, kalau memang Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, tentu kita bertanya dan cari dalilnya, ayatnya. Apakah Allah itu punya istri sehingga dia punya anak? Setahu saya dan setahu teologi saya sedikit banyak perbandingan, tetap bahwa Allah itu tidak beristri sehingga dia tidak punya anak. Ya, tetapi di dalam konteks itu dia mengaruniakan anaknya. Nah, artinya jelas-jelas sendiri bahwa Allah datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kenapa dia datang dalam bentuk rupa manusia? Ini yang perlu kita telusuri. Ya. Poin yang pertama, kenapa Allah mau dalam bentuk manusia? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan ketika Allah menciptakan manusia, ada perbedaannya. Ketika dia menciptakan langit dan bumi hanya itu dengan kalimat, maka jadilah. Tetapi ini suatu keunggulan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya, Adam diciptakan oleh Allah, dia langsung turun tangan. Dia langsung membentuk
serupa dan segambar dengan Dia. Makanya karena manusia pada masa itu ada dalam dosa, membuat mereka sesembahan yang lain selain Allah, maka Dia datang di dunia ini dalam bentuk rupa manusia, yaitu Yesus. Baik, nah, Pak. Bentar, oke. Ini berapa menit, Pak? Ya enggak juga sih, dibatasi. Nanti belum kelar ya penjelasannya, Pak Pendeta. Ya, saya mau jelaskan dikit lagi. Oke, silakan. Oke. Nah, dalam hal itu bahwa Yesus itu Dia memberikan contoh kepada pengikutnya, kepada orang yang percaya kepadanya. Makanya tadi di dalam Markus yang saudara saya kutip, di dalam Lukas yang saudara saya kutip, itu berbicara dalam rupa manusia, bukan dalam segi kealahan. It's okay. Saya kembalikan. Oke, makasih Pak Pendeta. Silakan Bang Juma. Baik. Saya menghargai apa yang saudara saya paparkan ya terkait dengan iman saudara. Cuman saya tidak ingin menghakimi iman saudara, itu adalah hak antum, itu adalah hak saudara. Cuman yang menggelitik dalam pemikiran normal saya sebagai manusia itu adalah ketika kemudian sahabat mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Dengan pernyataan ini, maka sangat boleh jadi Roh Kudus itu 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Kalau itu dijadikan sebagai acuan kemudian terhadap Yesus, maka itu juga berlaku terhadap Roh Kudus, karena Roh Kudus pernah menampakkan diri layaknya sebagai burung merpati. Oke. Lalu kemudian ketika sahabat saya, Pendeta Torosaki, kemudian menjelaskan perihal tentang iman saudara terkait dengan Yesus, bagaimana kemudian Yesus diberi kuasa oleh Sang Pencipta alam semesta. Namun satu hal yang perlu dipahami di sini, baik saya maupun saudara, adalah ketika Yesus itu tampil kemudian sebagai seorang guru yang memiliki kisi-kisi, memiliki sub-sub materi dan juga kurikulum pembelajaran terhadap orang-orang yang hidup pada masa di mana Yesus itu ada menjalankan misi kenabian dan kerasulan Dia sebagai Mesias kepada Bani Israel. Di sana tertuang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi hasil investigasi penulis, bahwa Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kalau kemudian dipertanyakan tentang konsep Yesus, pembelajaran Yesus ini kepada orang-orang pada masa itu, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Nah, ini perlu dijawab bagi teman-teman Kristen, ya dalam hal ini Bapak Pendeta, saudara saya. Ketika saya tanya kepada sahabat saya, bagaimana menurut Anda, siapakah yang harus diikutin? Apakah sahabat saya Pendeta Torosaki, ataukah Yesus itu sendiri? Ketika ditanyai, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Maka Yesus mengatakan, Dia Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi kalau sahabat Kristen ditanya, pasti menunjuknya kepada Yesus. Nah, ini susah. Karena itu kemudian saya menempatkan diri saya sebagai orang yang kemudian menjadi penyimak antara perbedaan yang sangat mendasar, mendetail, dan sangat-sangat rinci dan terukur antara keimanan Yesus, pengajaran Yesus, dan perbedaannya dengan keimanan saudara saya Pendeta Torosaki ketika objek yang kita bicarakan kemudian adalah Yesus. Yesus menerangkan hidup kekal itu. Artinya orang bersusah payah hidup di dunia. Ada yang menjadi Buddha, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Islam, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Katolik. Tujuan ending daripada kehidupan kita tak lain dan tidak bukan adalah ingin memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Berada di dalam surga, hidup kekal dengan kedamaian. Nah, ternyata harusnya kita nggak usah capek mencari kebenaran itu di mana. Karena Yesus sudah menjelaskan, hidup kekal itu
adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, kalau ditanyai kemudian, siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini menurut Yesus? Kira-kira menurut Pak Pendeta, Yesus menjawab apa? Silakan sahabat saya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya sedikit mengutip. Di dalam firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak putus-putus ya Bang ya? Ya, signal dia. Saya mengerti tutup aja camnya Pak Pendeta. Pak Pendeta, camnya ditutup aja biar suaranya bagus. Camnya ditutup aja. Ngerobot. Camnya ditutup aja supaya signalnya konsen ke suara. Oke. Masih robot Pak Pendeta. Lanjut. Suaranya belum jelas. Camnya ditutup aja, nggak apa-apa. Halo, saya dengar. Masih kurang bagus. Ya, camnya ditutup aja biar bagus suaranya. Bisa tutup camnya aja Pak Pendeta, nggak apa-apa. Camnya ditutup, kameranya ditutup. Saya menjelaskan dulu ya, pembicaraan narasumber Pak Juma ya, Pak Ustadz Pak Juma ya. Ya, silakan. Nah, oke. Itu saya menghargai saran atau pendapat narasumber pada malam ini bahwa dia mengatakan tidak perlu capek-capek. Tetapi harus kita mau ingat bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak tahu pengetahuan. Ya wajar narasumber pada malam ini masih ragu-ragu, masih tidak percaya secara logika dia pribadinya karena dia tidak mengimani. Itu yang pertama. Nah, jelas tadi di sana kalau kita membuka di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di sana dicatat bahwa kamu sebut aku guru, memang itu tepat, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat, katamu akulah Tuhan. Nah, di situ menjelaskan ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang jati dirinya Yesus. Di situ mengakui Tuhan. Atau bisa juga pada waktu itu disebut Tuhan dari segala Tuhan. Nah, mungkin bertanya saat ini kenapa jadi, nah, artinya dia melebihi dari segala. Nah, intinya tadi saya menjelaskan intinya bahwa hanya di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Halo? Ya, lanjut Bang, lanjut. Oh, videonya saya matikan ya? Ya, matikan aja Pak Pendeta. Saya matikan ya? Ya. Udah dimatikan toh? Udah, lanjut. Oke. Di sana dijelaskan kenapa kita harus percaya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dia mempunyai suatu jaminan bagi pengikut yang percaya kepadanya. Di sana dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Nah, artinya percuma kita menyembah Allah kalau kita tidak mengikuti Isa Al-Masih. Di dalam konteksnya itu, ia mengatakan sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Hidup itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang Pak Juma, moderator, saya mau balik pertanyaan. Silakan. Apakah ada menurut sahabat saya bahwa Isa Al-Masih itu hanya sebatas nabi? Saya terima itu, itu pendapat saudara saya tidak keberatan. Pertanyaan saya, apakah ada nabi-nabi yang lain ya yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak aku. Ini suatu bahan sama Bapak, supaya Bapak mencari membandingkan kalau hanya sebatas nabi. Kalau Bapak tidak menemukan nabi-nabi yang lain mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam konteks yang saya sebut itu, tidak salahnya aku percaya bahwa dia adalah Tuhan karena tidak terbantahkan. Kalau sebatas nabi, pasti ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan dalam dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Atau ada nabi-nabi yang lain ketika ditanyakan kepadanya. Ya, Oke, sudah dijelas pertanyaannya mungkin Pak Pendeta, nanti ditanggapi Bang Juma. Jelas pertanyaan pertama tadi toh? Iya, jelas. Ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Cari di kitab suci yang lain atau perkataan-perkataan nabi yang lain. Kalau Anda mendapatkan ada nabi-nabi yang lain yang berkata seperti begitu, artinya betul Yesus itu atau Isa Al-Masih itu sebatas nabi, karena ada yang melebihinya. Poin yang kedua, cari perkataan nabi-nabi yang lain, apakah ada yang berani mengatakan ketika muridnya atau pengikutnya bertanya kepadanya, seperti ditanya oleh muridnya itu, apakah kamu guru? Dan di situ di dalam Yohanes 13 ayat 13 di sana dicatat, dia katakan, dia jawab, benar katamu aku guru. Apakah kamu Tuhan? Dan Yesus langsung menjawab di situ, benar katamu akulah Tuhan. Nah, di dalam dua pertanyaan itu, seandainya narasumber pada malam ini menemukan ayat bantahannya di kitab suci yang manapun, maka benar yang Anda katakan bahwa Yesus itu, Isa Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Kalau tidak, berarti tidak salah iman saya. Ya, yang Baik. saya imani, yang saya percayai selama ini bahwa Yesus adalah Tuhan atau Isa Al-Masih adalah Tuhan. Oke, Baik. terima kasih moderator. Saya kembalikan sama moderator. Kembali. Makasih Pendeta. Silakan Bang Juma. Ada 2 poin. Ya, baik. Jadi saya menjawabnya, dua pertanyaan ini saya jawab sekaligus ya, supaya kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Di dalam Amsal 8 nomor 34 ya, 35, di situ Salomo menyatakan pernyataan yang sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Itu pernyataan Salomo langsung. Sementara pernyataan yang ditengarai perkataan Yesus, itu adalah pernyataan dari pengarang yang menceritakan tentang inilah perkataan Yesus. Atau dia katakan, Yesus berkata. Berarti Yesus berkata, yang menuliskan adalah orang kedua. Sementara yang tertuang di dalam Amsal, Salomo sendiri yang berkata, Salomo sendiri yang menuliskan. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, Rasul Muhammad SAW juga menyatakan hal yang sama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah,
dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka hukumnya wajib mengikuti aku. Artinya, barang siapa yang mengikuti aku, maka dia akan memperoleh keselamatan. Jauh dari itu, Rasulullah Muhammad SAW juga menerangkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Yesus tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yesus tidak pernah mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Namun terlalu jauh kalau kita membandingkan kepada Rasul Muhammad SAW. Cukup kita kembali kepada kitabnya sahabat kita, Pendeta Torosaki. Di dalam kitab saudara, Matius 21. Coba telaah dengan baik. Di nomor 32, kenapa kemudian ada perkataan bahwa pesundal atau pelacur atau pemungut cukai itu lebih dulu masuk ke dalam surga? Kenapa mereka ini lebih dulu masuk kepada surga? Pesundal, pelacur, orang-orang pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka menjadikan Yohanes sebagai jalan kebenaran hidup menuju kepada Allah. Matius 21 nomor 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Maka karena itulah kemudian lebih duluan pesundal dan pemungut cukai masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, karena mereka percaya kepada Yohanes. Jadi pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa aku dan Yesus dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 13 yang tadi itu ya, bahwa akulah guru dan Tuhan. Sahabat harus memahami di sini. Kalau kemudian ayat ini dikatakan sebagai dalil untuk membenarkan kebenaran Yesus sebagai Tuhan, memang kita akui Tuhan bagi orang Indonesia itu nuansanya, rasa bahasanya merujuk kepada pencipta alam semesta. Gospel versi terkini memang menerangkan akulah guru dan Tuhan. Gospel versi KSI tahun 2000, akulah guru dan junjungan. Berubah makna. Versi ND tahun 1969, akulah guru dan Tuhan. Berubah lagi. Lalu kemudian versi 1912, akulah guru dan rabi. Versi Klinkers tahun 1870, akulah guru dan rabi. Jadi perubahan-perubahan ini kemudian menguntungkan sahabat Kristen yang ada di Indonesia. Karena dari Tuhan, dari junjungan, dari rabi, berubah menjadi Tuhan. Di mana perspektif orang Indonesia, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Kembali kita tengok kepada original teks. Yohanes 13 nomor 13. Kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani, maka yang tertuang di situ adalah mar. Julukan mar itu ditujukan kepada orang yang dihormati, orang yang ditaati, bukan Tuhan yang dihormati, bukan Tuhan yang ditaati. Ini yang perlu dipahami. Sehingga kalau diterangkan siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus, larinya ke Yohanes 13 nomor 13, celaka 12 turunan. Karena ternyata Tuhan yang di situ adalah mar. Itu adalah orang yang ditaati, orang yang dihormati. Tuhan, bukan Tuhan. Dan perubahan ini tentu menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Kristen tidak ada pengakuan Yesus kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu selalu bersaksi, selalu bersyahadat kalau dirinya itu adalah utusan Allah dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau ada Tuhan selain Allah, itu adalah Tuhan yang tidak benar alias Tuhan-Tuhanan. Saya kira demikian untuk sementara. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa ya.
penjelasan saya narasumber pada malam ini. Tapi sayangnya tidak bermanfaat tentang jawaban pertanyaan saya. Di dalam Salomo, yang Anda kutip tadi, itu tidak sesuai dan tidak terjawab. Karena di sana, seperti yang saya sampaikan tadi, dia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Salomo tidak mengatakan hal sedemikian. Ya, mengatakan aku Salomo jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui Salomo. Ya, Anda tidak terjawab dalam hal itu. Ya, itu yang Anda kutip, mohon maaf, tidak sesuai dan tidak terjawab dengan pertanyaan saya. Nah, saya mau lanjut. Di dalam tadi yang Anda sampaikan, Anda harus memahami secara detail di dalam konteks yang Anda sebut itu, apakah Yesus berbicara dalam segi kealahan atau dalam segi manusia. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa berbeda-beda. Ada yang disebut guru, ada yang disebut rabi. Nah, saya mau jawab, Anda tidak memahami. Kalau di bahasa Inggris, king of the king. Raja di atas segala raja. Ya. Artinya, Yesus raja di atas segala raja yang ada di muka bumi ini. Rabi di atas segala rabi. Rabi itu sama dengan guru. Ya. Kalau rabi itu tidak dipakai dalam bahasa Indonesia, Anda salah menafsirkan. Rabi itu berfungsi dalam bahasa itu orang Yahudi. Makanya direvisi disebut dengan Tuhan. Tuhan di situ dia dikatakan bahwa Tuhan dari segala Tuhan. Artinya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih lebih dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Dia raja lebih dari segala raja. Saya ambil contoh karena di Indonesia saat ini pakai kata presiden, dia lebih dari presiden dari segala presiden. Ya. Nah, Anda salah mengimani mempertahankan, ya wajar mempertahankan. Karena Anda tidak beriman dengan kitab saya. Dan saya mau jelaskan kepada narasumber pada malam ini yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Isa Al-Masih Putra Maria, Yesus tidak pernah sombong. Yesus tidak pernah mau pamer-pamer. Dia tidak mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau dia mengatakan, berarti roh kesombongan ada di dalam dirinya, dalam rupa manusia. Itu bedanya manusia. Ya, itu perlu saudara saya pahami secara detail. Di dalam diri Allah itu tidak ada kesombongan. Ya, di dalam diri Yesus juga tidak perlu pamer-pamer. Dia tidak mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu kuncinya. Itu buktinya bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Nah, saya mau lanjutkan saudara saya narasumber pada malam ini yang luar biasa. Anda membandingkan tadi seperti pengungut cukai sama dengan orang-orang yang berdosa. Nah, kenapa Yesus kasih perumpamaan pengungut cukai sama dengan perempuan yang berdosa? Ya, dia kasih perumpamaan dalam hal itu, ibaratnya orang yang pengungut cukai ini yang dulunya dia tidak percaya kepada Yesus, kepada saya, yang dulunya dia tidak mengikuti jalan yang benar dan dia kembali bertobat. Coba perhatikan, baca selanjutnya. Pengungut cukai itu, ya, dia memberikan apa yang dia rebut selama ini. Dia mengakui kepada Yesus.
dia kembalikan kepada orang-orang yang dia tipu. Malah pun berkali-kali lipat dia kembalikan. Dan dia bagi-bagikan itu kepada orang fakir miskin. Harta-hartanya itu. Makanya Yesus mengatakan dia lebih duluan masuk surga karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, perempuan yang berdosa itu, yang zina itu, ya, ketika dia mengakui dosanya, dia datang kepada Yesus, dia sujud dan dia mengatakan, Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Siapa nabi-nabi yang berani mengatakan dosamu telah diampuni? Nabi-nabi yang lain adalah orang berdosa, saudaraku. Tidak suci dan tidak kudus. Di dalam diri Isa Al-Masih Putra Maria, satu titik noda pun, satu dosa pun tidak terdapat di dalam dirinya. Dan itulah buktinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Saya kembali dalam konteks tadi. Yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya pahami dan saya cari di kitab-kitab suci yang lain. Tidak ada yang mengatakan hal sedemikian. Bahwa dialah jalan kebenaran. Buktinya bahwa Isa Al-Masih adalah satu-satunya jalan. Dia mengatakan. Dia menjamin. Ya, semoga saudara saya mencari perbandingan dengan nabi-nabi yang lain. Anda tadi menyebut tadi tentang Muhammad. I'm sorry. Ya, saya mau tanya sama Anda saat ini. Siapa yang mengangkat Muhammad sebagai nabi oleh nabi-nabi sebelumnya? Siapa yang bernubuat? I'm sorry karena saudara-saudara saya tadi menyinggung tentang Muhammad. I'm sorry, siapa yang bernubuat oleh nabi-nabi sebelumnya apa bahwa akan datang seorang nabi Muhammad? Ada ayatnya? Nah, mohon maaf ya, 1000 kali minta maaf karena saya tadi menyinggung hal itu. Dan betul-betul bahwa semua nabi-nabi itu tidak bisa menjamin dirinya. Ya, karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan banyak kesalahan, ya, banyak istri, ya, seperti Nabi Salomo, seperti Nabi Musa, dan beberapa Nabi Daud. Itulah nabi-nabi itu, nabi-nabi manusia yang tidak suci dan yang tidak kudus. Nah, Yesus, Isa Al-Masih Putra Maria, sudah jelas bahwa dia suci dan kudus. I'm sorry saudara saya kalau saya mengutip ya di dalam hadis. Ya, semoga saudara saya tidak keberatan dalam hadis yang saya sebut itu. Ada dalam hadisnya dia mengatakan ya dia kudus sepanjang abad dan tidak bisa disentuh oleh setan. Isa Al-Masih terkudus sepanjang abad. Tidak bisa disentuh oleh setan. Itu di dalam kitab yang saya pelajari. Artinya di situ dijelaskan Isa Al-Masih Putra Maria terkudus dan yang tersuci. Dan Allah kudus. Allah suci. Pantaslah saya sebut dan saya panggil dia adalah Allah Sang Juru Selamat dalam hidup saya. Baik. Pak Juma, mohon maaf kalau memang sedikit agak-agak apa ya. Enggak apa-apa, silakan Bang Juma. Kebenaran dijelaskan. Ya, enggak masalah Bang, enggak masalah. Itu malah harus lebih terperinci lagi supaya kita namanya dialog itu harus memberikan edukasi kepada pendengar kita baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Nah, sekarang gini. Ketika sahabat saya mengatakan, oh Salomo di dalam Amsal, dalam kitabnya itu tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengarkan uraian saya Bang. Yesus menerangkan tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kenapa? Harus melalui Yesus.
Karena pada saat itu dia datang untuk mengajarkan Bani Israel kalau dia utusan Allah, dia utusan Bapak, tetapi ditolak. Salomo ada ditolak? Tidak ada. Malah Salomo itu adalah orang hebat, Mesias yang mereka nanti-nantikan dan mereka agung-agungkan. Dia adalah raja. Jadi siapa yang mau tolak Salomo? Sampai Salomo harus mengatakan itu. Berbeda dengan Yesus, datang kepada Bani Israel ditolak. Orang-orang yang ada pada masa itu menuhankan bapaknya Abraham. Tapi Yesus mengatakan, jika bapaknya Abraham itu adalah bapakmu, maka engkau akan menerima aku. Karena aku datang dari dia, dari bapaknya Abraham. Tapi ditolak. Maka dia mengatakan, tidak akan sampai Anda kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui aku. Salomo tidak perlu mengatakan itu, karena Salomo tidak ditolak. Kemudian, ketika sahabat saya mengatakan, Yesus itu adalah raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu halusinasi. Karena Yesus tidak pernah menjadi raja. Dan tidak ada rakyatnya. Tidak ada kerajaannya. Iman boleh, iman silahkan. Tapi fakta tidak akan mungkin kemudian lebih dominan kebenarannya iman daripada fakta. Karena yang diimani orang yang beragama dan berakal itu adalah fakta yang ada, bukan halusinasi. Bukan asumsi, bukan khurafat, bukan hayalan. Yesus boleh Anda katakan, dialah yang perkasa. Perkasanya di mana? Sementara apa yang diterangkan oleh Yesus, semuanya menyatakan dirinya itu hanya utusan. Yohanes 14 nomor 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku. Nah, lagi-lagi berbicara kepada orang yang tidak mengasihi Yesus. Siapa? Angkatan pertama yang menolak Yesus. Mereka lah Bani Israel. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus raja di mana? Di dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi nyata semua pengajaran Yesus itu mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Kalau sahabat saya mengatakan, oh iya, Yesus itu tidak sombong. Saya katakan Yesus bukannya tidak sombong. Yesus malah mengatai orang anjing, malah mengatai tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sombong. Tapi kesombongan Yesus hanya sebatas untuk menundukkan orang-orang yang menolak kenabiannya, yang menolak kerasulannya, bukan menolak ketuhanannya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia, utusan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Lantas kemudian sahabat saya mengatakan, oh dia tidak sombong. Bukan begitu. Yang namanya Tuhan wajib sombong. Yang namanya Tuhan itu wajib sombong. Tidak bisa tidak. Tuhan itu harus sombong di hadapan makhluknya. Supaya dia disembah oleh makhluknya. Apa pembuktiannya? Jangan lari ke Al-Quran. Kita ambil kepada kitabnya Bani Israel. Kitab yang lebih dulu daripada kitab Kristen dan juga kitabnya umat Islam. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sombong. Ya, di dalam kitabnya Bani Israel, ya, Keluaran 20 atau Shemot ayat 1 sampai ayat 3, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sombong. Ulangan 4 nomor 35, nomor 39, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali dia. Sombong. Nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di langit yang di atas dan bumi yang di bawah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sombong. Di dalam kitab Ulangan 32, lihatlah sekarang bahwa aku,
Akulah Tuhan, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku yang telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sombong, sombong. Kitab Nehemia 9 nomor 6. Hanya engkaulah adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, segala langit dan segala bala tentaranya. Sombong. Ya, Tuhan itu wajib sombong. Karena untuk menyatakan dirinya Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan dia sombong mengatakan dirinya Tuhan karena itu adalah haknya dia. Kesombongan adalah haknya karena dia adalah pencipta. Masih banyak manusia yang tidak percaya kalau dia adalah Tuhan. Malah sibuk menuhankan makhluk yang nyata-nyata menerangkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti menegaskan, akulah Tuhan, tidak ada selain aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada sembahan selain aku. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 nomor 5. Itu baru Tuhan. Tuhan itu memang kayak begitu. Dia harus menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Bukan berarti dia sombong. Memang kodratnya dia adalah pencipta. Sang Halik. Le'u attaki ani. Anihu. Tidak ada selain aku. Ya, wa en Elohim imadi. Ani kembali kepada dirinya. Ani menunjuk pada esensi Tuhan itu sendiri. Dialah pencipta. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak sombong, Yesus memang tidak sombong. Dia adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain sembahannya Yesus. Karena itulah kemudian Yesus bersungut-sungut mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Yesus membuktikan segala mujizat keluar biasaannya yang kemudian sahabat pendeta mengatakan itu bukti keilahiannya Yesus. Padahal semua rentetan mujizat yang Yesus perlihatkan semata-mata untuk memperlihatkan kepada Bani Israel kalau dia itu adalah utusan sang sombong. Dia utusan sang Allah. Dia memperlihatkan kekuasaan di hadapan Bani Israel untuk membuktikan tepuk dadanya dia, untuk menunjukkan bahunya dia, pundaknya dia, lengannya dia yang berkuasa karena dia adalah utusan sang pencipta alam semesta. Kesalahan fatal kemudian ada ketika ada kekuatan dari barat yang mengatakan yang luar biasa yang datang di tanah Yudea itu adalah jelmaan inkarnasi daripada Theos. Itu yang salah. Kemudian poin terakhir, ketika sahabat saya mengatakan tentang nubuat, yang disebut nubuat itu adalah ramalan Nabi. Dan yang dinamakan ramalan tentu tidak menyebut nama. Nah, kalau kita berbicara mengenai ramalan, Rasulullah Muhammad SAW memang namanya tidak pernah disebutkan. Tapi semua ramalan-ramalan yang sangat banyak di dalam kitabnya Bani Israel, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang menggenapi kecuali beliau. Contoh, saya kasih satu. Yohanes 60, nomor 5 sampai nomor 14. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba Kedar dan Nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Ini yang genap ini siapa ini? Ini baru satu loh. Saya belum menunjukkan 100 nubuatan tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW. Baru satu. Kita nggak bisa menutup mata itu. Meski sahabat adalah pendeta, saya maklumi itu. Anda memiliki misi, dengan misi Anda kemudian mengajak orang-orang Kristen beriman kepada konsep Anda. Silakan, tafadhal, tidak ada paksaan. Lalu kemudian terkait dengan seorang nabi yang kudus tidak pernah disentuh oleh setan. Subhanallah. Saya tahu satu-satunya nabi yang kemudian digambarkan oleh catatan-catatan orang-orang terdahulu, pernah digendong, pernah dibopong, pernah diangkat, pernah diangkut, dibawa oleh iblis ke hubungan bait suci di atas gunung yang tinggi. Hanya Yesus disentuh oleh iblis, Pak, dicobai oleh iblis. Jadi kita tidak bisa menutup mata tentang itu karena data, dalil jelas ada di kitab Anda. Demikian sementara. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih ya. Terima kasih luar biasa Pak Ustadz.
Ya, luar biasa. Saya mau menjelaskan Pak Ustadz, Salomo itu dia berbicara dalam bentuk doanya. Anda harus memahami konteksnya. Yang Pak Ustadz sebut-sebut itu doa Salomo. Ya, dia menyampaikan keluh kesahnya bahwa Allah itu adalah kuat, Allah itu maha kudus, dan seterusnya. Makanya Bapak kalau memahami sejak Alkitab itu, kalau mau membaca Alkitab itu harus doa dulu. Ya. Dan jelas-jelas saya mau bantah itu. Bapak mengatakan Allah itu sombong. Ya, Tuhan itu sombong. Tuhan tidak pernah sombong. Ya, apa yang disombongkan Tuhan? Karena dia semuanya yang menciptakan, dan di dalam diri Yesus tidak ada kesombongan. Nah, saya mau bantah habis-habis itu. Inilah celakalah kita kalau kita mengatakan bahwa Allah itu sombong, harus sombong. Kenapa Allah itu sombong? Ya, tidak mungkin karena dia pencipta segalanya. Dia yang mempunyai segala-galanya. Jangan, mohon maaf sekali lagi, ubah prinsip Bapak mengatakan Allah itu harus sombong. Ya. Nah, saya mau lanjut. Memang benar ketika Yesus itu banyak orang yang menolaknya. Mulai dari kalangannya sendiri. Dan di sana ketika Yesus disalib dan ketika Yesus diadili sebelum disalib, dibawa ke Herodes. Ya, sehingga Herodes memberikan surat bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Dia mencuci tangannya karena desakan pada waktu itu banyak yang mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Nah, negara, suatu kerajaan, kalau umatnya mengatakan banyak bersuara, tentu dia pilih suara yang terbanyak untuk menyalibkan Yesus. Makanya dia ambil air, dia cuci tangannya, dan dia lemparkan itu surat untuk keputusan menyalibkan Yesus. Dan sebenarnya memang ada nubuat para nabi-nabi sebelumnya bahwa anak manusia akan datang untuk mengampuni dosa, disalib, diadili, diludahi. Nah, itu satunya Pak, supaya Bapak harus memahami. Celakalah orang yang kurang pengetahuan tentang kebenaran. Dan inilah salah satu hal yang membuat orang tersebut binasa. Bukan saya yang mengatakan, ya, binasalah umatku karena tidak tahu pengetahuan. Dan jelas-jelas di dalam diri Yesus tidak pernah sombong, dan dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi ketika ditanya sama dia, ya, ketika ditanya samanya, ketika dia diadili, apa dia jawab? Benar apa yang kamu katakan. Benar kalau aku mengatakan kamu tidak percaya, makanya dia disalib. Nah, kita lihat Sisila sekarang. Sisila bagaimana Yesus itu menjalankan ketika dia masih ada di dalam dunia ini. Ya, bahwa Yesus itu betul-betul dia memberikan contoh, mengajarkan kasih. Makanya di dalam diri Yesus itu memberikan motivasi bagi pengikutnya. Kasihilah musuhmu. Orang yang memusuhi kita, kita mengasihi mereka. Tidak boleh dendam. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa Allah harus sombong, berarti yang lebih tinggi derajatnya terima kasih bahwa Yesus tidak pernah sombong. Ya, terima kasih. Isa Al-Masih tidak pernah sombong. Dan setitik dosa pun tidak terjawab, tidak terdapat di dalam diri Isa Al-Masih. Semoga saudara saya bisa memahami. Kalau Anda mengutip perjanjian baru, kitab yang baru,
Anda harus tahu dan memahami. Ya, dalam konteks itu dia bicara apa? Jangan kita lupa, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Isa Al-Masih, dia memberikan suatu contoh perumpamaan bahwa haruslah kita mengikuti. Orang yang tidak mengikuti dia tidak ada keselamatan. Karena di sana dicatat, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Anda tidak bisa menjawab apakah ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan seperti itu. Kalau Anda bisa menjawab dalilnya secara detail dalam versi bahasa apapun, maka batallah kenabiannya Isa Al-Masih. Batallah ketuhanan Isa Al-Masih. Nah, intinya saudara saya yang saya kasihi, di dalam hal ini Anda harus betul-betul membuka hati. Tidak bisa menafsirkan firman Tuhan itu secara logika manusia. Saya mau jelaskan sama saudara saya yang saya kasihi. Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Di dalamnya ada nubuat. Di dalamnya ada teguran. Di dalamnya ada suatu hal yang membuat kita selamat. Orang yang tidak percaya kepada Injil, di dalam orang yang tidak percaya kepada Alkitab, maka orang itu masih seperti orang yang dunia. Dan memang benar apa katamu, memang saya seorang misi. Misi saya melanjutkan visinya Allah, visinya Yesus di muka bumi ini, supaya mereka diselamatkan. Bukan hanya untuk orang Kristen. Orang Kristen, kalau menurut saya tidak perlu menginjili, karena mereka sering membaca firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda tadi menyinggung suku Kedar, suku Nebayot, dan itulah tugas saya. Dan saya tidak pernah gemetar sedikit apapun, karena di dalam firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah, beritakan firman, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, itu perintah yang saya lanjutkan. Oleh sebab itu sudah pernah saya tanya sama saya, kalau memang Allah itu, Yesus itu menyertai engkau, kamu bisa berani minum racun, karena di dalam firman Tuhan mencatat, kamu minum racun, kamu tidak mati. Nah, di sini ada dilema untuk menafsirkan. Dan saya beritahukan bahwa ketika saya tahu bahwa itu adalah racun, saya minum, saya mati, saya orang bodoh. Tetapi kalau ada orang yang ingin membinasakan saya karena Injil, karena melanjutkan visinya Allah, saya tidak tahu perbuatan mereka, bahwa yang mereka kasih ke saya adalah racun, saya pasti minum, saya tidak akan mati. Disitulah Tuhan menyertai. Silakan Pak Juma, mohon maaf kalau memang agak sedikit. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, biasa aja. Saya pun begitu kalau lagi serius, lagi konsentrasi untuk memberikan sebuah materi, tidak masalah. Oke. Masih ada lagi Bang? Dan iya. Oke, masih ada lagi atau saya tanggapi dulu? Giliran Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi kembali kepada data yang tadi ya, ketika sahabat saya mengatakan Salomo itu meratap, itu adalah ratapan Salomo. Oke, saya terima. Tapi bagaimana dengan Yesus yang juga meratap? Dia sangat ketakutan, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah.
Dan mulailah ia merasa gentar, lalu katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, ini, kalau Amsal tadi, itu ratapan dari Salomo, nah ini ratapan siapa pula ini? Dan dia meratap kepada siapa? Itulah makanya saya katakan, ketika sahabat saya mengatakan, di dalam Yohanes yang saya bawakan tadi, Yohanes 20, nomor 17, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Sorry, bukan belum pergi, aku pergi kepada Bapa, bukan belum, aku pergi kepada Bapa. Silakan lanjut. Di situ dikatakan sebab aku belum pergi kepada Bapa, Bang. Itu saya masih ingat sekali data itu di terjemahan baru. Coba buka ayatnya itu, Pak. Moderator boleh minta tolong Yohanes 20 boleh. nomor 17, silakan Bang, terjemahan baru tapinya ya. Ya. Bisa dibantu di share screen teman-teman. Yohanes 20 nomor 17. Ya, mau terjemahan baru, mau terjemahan lama boleh, silakan. Di situ Yesus menerangkan aku belum pergi. Coba perhatikan konteksnya ya. Konteksnya perhatikan. Dimunculkan aja dulu, di share dulu Bang, Iya, supaya kita enggak. Ya, benar. Ada yang bisa share nggak? Ya, ini. Aku ingatnya juga begitu, aku belum pergi, warna merah lagi. Jadi saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Di berapa, Bang? Yohanes 20. Yohanes 20 nomor 17. Mulanya adalah firman Tuhan. Ya, itu ya. Udah. Beda. Yohanes 20 nomor 17. Nomor 17. Di Yohanes 1 ayat 1 ini. Bukan, 20 17. Yohanes 20 nomor 17. Ya. Nah, ini dia. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi dia belum pergi, aku belum pergi. Itu intinya di sana. Silakan Pak. Iya. Jadi saya tidak mengada-ngada ya Bang. Itu memang dikatakan seperti itu. Ayat apanya di atas 17-nya. Di situ begitulah untuk menafsirkan kenapa dia mengatakan itu. Artinya guru baca di atas 16-nya. Supaya kita tidak. Begini ya, moderator ambil alih dulu. Tadi kan Bang Juma mengatakan membaca ayat pendeta, aku belum pergi. Terus pendeta mengatakan sudah pergi. Terus ada ayatnya, benar belum pergi. Itu aja. Lanjut Bang Juma. Ya, oke. Jadi kembali, jangan fokus ke sana Bang. Saya cuma hanya mengatakan bahwa Yesus itu punya Allah, Yesus itu punya Bapa, di mana Allah atau Bapaknya dia itu adalah Bapa dan Allah. Semua orang yang percaya kepada esensi yang disembah dan diperkenalkan oleh Yesus. Itu poinnya. Kemudian ketika sahabat saya mengambil data di dalam Yohanes 14 nomor 16. Akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti tujuan di sini bukan Yesus. Tujuan di sini adalah Bapa. Yesus hanyalah jalan. Oleh karena itulah, karena Yesus ini jalan, maka dia harus diimani segala ajarannya. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Di luar daripada itu bukan lagi jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, kenapa saya kemudian mengatakan Yesus itu hanyalah jalan? 1 Petrus 3 nomor 18 sangat terang dikatakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut roh. Sementara yang bangkit, faktanya bukan menurut roh, tapi bangkit jasadnya dan makan ikan goreng. Intinya bukan itu. Intinya adalah supaya Yesus membawa kita kepada Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah, dia hanya jalan, dia hanya media menuju kepada Allah. Orang-orang yang ingin sampai kepada Allah harus mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Kembali kepada yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti siapa kemudian satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Dialah Allah dan bukan Yesus. Yesus hanyalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah utusan yang membawa Bani Israel sampai kepada Tuhannya Abraham. Oke, saya kira itu jelas. Lalu kemudian tentang Matius 28. Pergilah, beritakanlah segala Injil kepada seluruh makhluk. Kalau ini dipaksakan sebagai ayat, sebagai data, sebagai dalil yang asli, betul adalah uraian dari lisan Yesus, maka poin yang pertama yang harus dipahami di sini adalah pemberitaan tentang Injil. Nah, apa yang dimaksud dengan Injil menurut Yesus ini? Apakah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Tentu tidak. Kenapa? Karena Yesus tidak ada legitimasi tentang penulis-penulis kitabnya teman-teman Kristen yang di kanon itu. Kemudian, pemberitaan Injil ini, dia Yesus kalau memang adalah pernyataannya, minta supaya seluruh bangsa menjadi muridnya. Kalau sebagai murid, berarti konon harus mengikuti perintah Yesus, mendengarkan perintah Yesus, dan tidak ada satupun komponen dari perintah Yesus itu mengajak manusia menjadi Kristen. Mengajak manusia menjadi penyembah Yesus. Mengajak manusia meninggalkan hukum Taurat. Mengajak manusia menyembah 3 pribadi Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau perintah dalam Matius 28, ayat 18, ayat 19, ayat 20 dijadikan sebagai acuan kemudian untuk menjadi pengikut Yesus, yaitu menjadi murid, maka sejatinya kita semua menjadi orang yang mengimani Yesus cukup sebagai utusan Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan pengukuhannya sangat nyata. Inilah hidup yang kekal itu. Saudara sebagai pendeta mengejar perbuatan-perbuatan baik, mengejar tindakan-tindakan di dalam beragama, mengejar bagaimana kemudian dapat rahmat dan kasih Tuhan, mengejar apa yang kemudian disebut berkat Tuhan. Inti dari pengejaran Anda, sahabat saya, tentu menginginkan hidup yang kekal. Nah, Yesus sudah menggariskan itu. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Kalau kita mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, maka acuan kita dalam prosesi agama kita tentu saja hanya mendudukkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan kalau menjadikan Yesus itu sebagai acuan dalam beragama, maka kudu wajib mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan. Kalau mau hidup yang kekal. Lebih daripada itu, tidak memperoleh hidup yang kekal, bahkan diusir oleh Yesus karena dianggap sebagai pembuat kejahatan. Mau hidup yang kekal, rahasianya sudah dibocorkan oleh Yesus. Apa itu? Mengenal Allah. Apa makna daripada mengenal? Mengenal Allah, mengenal perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah tentang penyembahan? Apa yang diperintahkan Allah tentang adat istiadat? Apa yang diperintahkan oleh Allah tentang iman kepada para nabi? Apa yang diperkenalkan Allah tentang ajaran bagaimana kemudian kita menerima sosok utusan yang datang kepada umat manusia? Itu yang disebut mengenal Allah. Tapi kalau kemudian mulut mengatakan mengenal Allah, tetapi kita melupakan semua perintahnya, membuang semua larangannya, melaksanakan semua larangannya dengan alasan bahwa dia sudah datang menjadi manusia, mati untuk menghapuskan segala kutuk dari aturan mainnya di dalam kitab Torah. Itulah yang saya katakan sesat, dan Yesus pun mengatakan penjahat. Kenapa? Tidak seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan Allah, meski dia menyebut aku Tuhan, meski bernubuah dengan nama aku, bermujizat dengan nama aku, mengusir setan dengan aku. Kalau dia tidak berlaku dalam keagamaannya berdasarkan keinginan Tuhan, keinginan Bapa, maka semua akan diusir oleh Yesus. Itu pernyataan Yesus. Nah, karena itulah kemudian sebagai seorang pendeta, sebagai tokoh, sebagai gembala di dalam gereja, cobalah kembali untuk merepes ulang pengajaran Yesus yang ada di kitab saudara. Jangan kemudian ketika digambarkan kebenaran, lalu kemudian apa yang ditorehkan kalimat-kalimat yang mengenakkan di kuping.
Jangan menafsirkan seenaknya, jangan memahami seenaknya. Kalau Anda ingin memahami kitab saya, maka berdoalah dalam nama Yesus. Maka ketika Anda ingin, maka terimalah Roh Kudus. Tidak seperti itu. Tidak boleh kemudian kita mengajarkan konsep agama, mengajak orang itu kemudian berdoa di dalam prosesi agama kita sebelum orang itu meyakini kebenaran agama kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dibuktikan dulu kebenarannya. Baru kemudian orang itu yakin, orang itu percaya, dengan ikhlas dia akan melakukan prosesi-prosesi itu. Tapi kalau kemudian ternyata bertolak belakang, maka sudah pasti orang nggak akan mau. Nggak mau dikebiri oleh doktrin dan dogma. Nggak mau. Kenapa? Karena Yesus pun menerangkan, kasihi Allahmu dengan akal budimu. Karena itulah kemudian mau sampai kapanpun Yesus tetaplah utusan Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena tentang Yesus utusan Tuhan itu adalah 100% misi kedatangannya. Kalimat-kalimatnya, sebutan-sebutannya, ucapan-ucapannya, siang malam menerangkan, meneriakkan kepada Bani Israel kurang lebih 3 tahun lebih. Dia terangkan, akulah utusan Allah. Dialah yang telah mengutus aku. Allah yang telah mengutus aku. Bapakku yang di surga yang mengutus aku. Akulah utusannya. Dialah yang mengutusku dan seterusnya. Ratusan ayat Yesus mengukuhkan dia adalah utusan Allah. Yang namanya utusan, kalau disembah salah total. Yang harus disembah adalah dia yang mengutus. Karena itulah Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Demikian. Udah berapa menit lagi narasumber? Ya silakan. Silakan Bang. Saya udah cukup. Oke. Nah, ini pemahaman yang salah, Pak. Pemahaman Anda yang salah. Saya mau tanya sama Bapak, apakah kamu sudah menjadi murid Isa Al-Masih? Gimana? Apakah Bapak sudah menjadi murid Isa Al-Masih? Alhamdulillah, saya adalah murid beliau. Iya, terima kasih. Ya, nah, alhamdulillah. Agama, tadi mengatakan agama, saya tidak mengajak Anda masuk Kristen. Ya. Iya. Cukup kamu percaya kepada Isa Al-Masih. Betul. Mengikuti perintah-perintahnya karena dia jalan yang lurus. Betul. Masuk surga. Betul. Karena bukan agama itu yang menyelamatkan orang. Betul. Makanya tadi hanyalah engkau yang berbuat kejahatan. Ya, siapa yang berbuat kejahatan ini, Bang? Ya, termasuk orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menjadi murid Yesus. Tidak percaya dalam arti kata apa itu maksudnya? Orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mengakui dia sebagai murid Kristus. Nah, tolong kasih saya waktu untuk mengurai itu. Kenapa saya mengaku sebagai murid? Karena isi daripada pengajaran Yesus adalah mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Ya, itu Tuhan aja. Siapa yang mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, dia adalah murid. Puji Isa Al-Masih, ya, Anda sudah mengakui menjadi murid Kristus, murid Yesus. Ya. Biarlah terjadi itu. Ini sudah terjadi. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Sudah menjadi murid Yesus. Lanjutkan, ya. Iya. Karena dalam hati saya, dalam misi saya yang saya lakukan, saya tidak mengajak orang harus masuk Kristen. Iya. Ya, dia mengikuti perintah-perintah Yesus, Isa Al-Masih. Ya udah. Ya. Iya. Nah, sekarang begini, Bang. Ada tidak perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Nah, tadi kan saya jawab. Tadi saya sudah jawab, Yesus itu tidak perlu mengakui, akulah Tuhan, sembahlah aku. Oke. Nah, ini yang perlu dijawab, Pak Pendeta. Ada tidak perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada atau tidak? Kan saya sudah jawab. Ya, Yesus itu tidak ada kesombongan. Dia mengatakan, Tuhan, Oke. Berarti tidak ada perintahnya ya? Tapi kan Anda tadi mengatakan menjadi murid Yesus. Iya, itu makanya saya tanya kepada saudara saya ini, apakah ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawaban saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Artinya,
Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya kan? Nah, saya sebagai murid tidak menyembah dia, salah atau tidak? Ya tergantung Anda, jangan tanya ke saya. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jangan tanya ke saya. Loh, jadi saya tanya kepada siapa? Yesus kan? Ya tergantung kepada imanmu sendiri. Nah, ini bukan terkait dengan iman saya. Ini terkait tentang pengajaran Yesus. Saya ngaku sebagai murid. Guru saya mengajarkan kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Dan saya imani. Nah, sekarang kalau ada dia katakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jika kau mengasihi aku di dalam Yohanes 14, maka engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Nah, sekarang ada tidak perintah Yesus agar manusia menyembah kepada dirinya? Terima kasih Anda sudah menjadi murid Yesus. Dia mengatakan, Alhamdulillah, Masya Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Ya? Betul itu, betul. Kalau betul dia, sekali. Kalau dia Bapa adalah satu, dia betul adalah sekali. Tuhan. Ya, tidak. Tuhan. Belum tentu, Bang, belum tentu. Ya, itulah menurut iman saya. Anda tidak disebut iman saya, sedangkan iman saya tidak serang. Nah, saya dan Yesus imannya itu sama, Bang. Sama-sama mengakui bahwa Yesus dan Allah itu satu. Sama. Yesus mengakui itu, saya juga mengakui itu. Yesus dan Bapa adalah satu. Betul. Yang lain mengatakan seperti begitu, Anda mendapatkan bahwa aku dan Bapa satu. Ya, betul. Ada nggak nabi yang lain, nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan hal sedemikian? Ada banyak. Innani anallah la ilaha illa ana. Mana dia mengatakan ego emi? Ego emi, Esther, Musa juga ngaku seperti itu. Musa, dia mengatakan aku dan Bapa satu. Ada. Saya hari ini, Bang, hari ini juga saya bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Boleh saya katakan itu. Tapi bukan berarti satu dalam arti kata esensi. Bukan berarti satu dalam pribadi. Bukan. Dan itu juga Yesus terangkan. Sekarang begini. Kalau pemahaman sahabat saya, Pendeta Torosaki ini, pernyataan Yesus aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Celaka, Bang, celaka. Kenapa saya katakan celaka? Yesus itu ditampar, diseret, diludahin, dibunuh. Apakah Tuhan pencipta alam semesta demikian adanya? Ya, moderator, kapan lagi saya mau lanjutkan nih? Silakan, Bang, silakan. Silakan Pendeta. Pendek aja. Silakan. TikTok aja santai. Silakan. Kita santai saja karena bentar lagi saya akhiri juga kan, karena saya mau doa ini. Doa perpisahan tahun untuk keluar. Open cam terakhir, silakan. Nah, terima kasih Pak Juma, Pak Ustadz ya. Ya, silakan sahabatku, Pak Pendeta Torosaki. Anda seorang pendakwah di Islam, saya juga ya, mungkin Anda seorang tokoh, saya juga salah satu tokoh. Nah, itu tadi menjelaskan bahwa Anda tidak bisa menjawab tadi pertanyaan yang mengatakan akulah jalan yang benar, aku jalan kebenaran dan hidup. Dan di sana juga mohon maaf, izinkan saya mengutip satu dari kitab Anda. Kenapa saya pakai Isa Al-Masih? Maaf ya, jangan. Silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Dia mengatakan aku jalan yang lurus. Ya. Ya, setahu saya tidak ada nabi-nabi yang mengatakan aku jalan yang lurus. Ikutlah aku, jangan ragu-ragu, ikutlah aku. Iya. Nah, Puji Isa Al-Masih, Anda sudah mengatakan menjadi prajurit Kristus, murid Kristus, supaya Anda tidak dilemparkan di dalam neraka jahanam. Lanjutkan iman Anda, saya lanjutkan ke iman saya. Yang menentukan nanti kita sendiri, karena bukan orang lain yang bisa menjamin kita suatu keselamatan.
bukan karena kepercayaan orang lain, tetapi karena kepercayaan kita pribadi. Iya. Saya mau mengakhiri. Silakan kalau Anda mengatakan bahwa hanya sebagai utusan, is okay. Tapi bagi saya, semua dalil data yang telah saya sampaikan menyatakan dan membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Intinya dalam Yohanes 14 ayat 6. Walaupun saudara saya Pak Ustadz mengatakan mengklaim seperti demikian, itu hak Anda. Saya tidak mau bantah. Dan semoga berakhirnya tahun 2021 kita bentar lagi akan sampai di 1 Januari tahun 2022 supaya dengan kita melanjutkan misinya Sang Pencipta kita akan selalu diberkati dan dilindungi. Mohon maaf seandainya ada kata-kata saya selama kita masih dialog juga di dalam WA grup. Kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan selama ini menurut saudara saya, mohon saya dimaafkan. Dan begitu juga saudara-saudara saya juga, kalau memang ada kata-kata yang tidak menyenangkan untuk saya juga memaafkan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Isa Al-Masih adalah Tuhan, jalan yang lurus yang memberkati kita semua. Amin. Ya. Oke, Bang Handi, saya ada kesempatan sekali sedikit. Iyalah, silakan Pak Nyoba. Oke, baik. Jadi terkait dengan apa yang kemudian Pendeta Torosaki ya sahabat saya terangkan dalam kitab suci Al-Quran, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Yaitu sangat jelas tuh ya bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus. Maka kemudian kita harus mengimani, umat Islam wajib hukumnya mengimani kalau Yesus itu yang adalah kita sebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam adalah sosok Nabi utusan, bukan Tuhan. Dia adalah jalan yang lurus yang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dan mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ma qultu lahu illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Jadi Yesus itu jalan yang lurus, karena itu jangan dibengkokkan. Yesus yang mengajarkan dirinya utusan Tuhan, jangan dibengkokkan menjadi Tuhan. Please, sadari itu. Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan yang lurus, ketika Yesus menjadi jalan yang lurus, apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya? Akulah utusan Tuhan. Jangan dibengkokkan, akulah Tuhan itu sendiri. Jangan. Kapan dibengkokkan ajaran lurus itu, maka tidak akan sampai lagi kepada Allah. Sampai kepada neraka, karena sudah dibelokkan. Wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ikutilah aku. Ketika Yesus menyembahnya kepada Allah, ikutilah dia menyembahnya kepada Allah. Ketika Yesus bersaksi dirinya hanyalah utusan, ikutilah dia bersaksi bahwa Yesus hanya utusan. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, ikutilah dia bahwa dia hanya utusan kepada Bani Israel. Jangan menjadi penggenap dari apa yang diterangkan oleh hasil investigasi orang-orang terdahulu. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan mereka yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Jadi antikristus itu ada dari zaman Yesus. Lalu kemudian di nomor 19 yang dikatakan, memang antikristus itu berasal dari antara kita. Berarti berasal dari Bani Israel itu sendiri. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya mereka menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Siapa mereka? Bani Israel. Siapa yang berasal di antara kita? Bani Israel. Siapa dia? Lebih kita kerucutkan Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin, kelak keturunanmu menjadi serigala. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Roma nomor 11, Roma pasal 11 nomor 1, aku keturunan Abraham dari suku Benyamin. Siapa dia? Paulus. Apa kata Yesus? Berhati-hatilah kepada serigala yang menyamar menjadi domba. Siapa yang mengaku serigala? Paulus. Kenapa mengaku serigala? Karena dia mengaku keturunan Benyamin. Kenapa kalau keturunan Benyamin? Bapaknya Benyamin, Yakub, telah meramalkan anaknya bernama Benyamin kelak akan berlaku seperti serigala. Berarti tergenapi. Malam ini kita membuktikan, sahabat saya seorang pendeta mengaku tidak menyatakan kepada saya bahwa saya tidak mampu menjawab pertanyaan beliau. Saya tidak mampu menunjukkan bahwa siapa nabi yang sama seperti Yesus. Saya sudah menunjukkan Amsal Salomo menerangkan dirinya, siapa yang mengikuti dirinya akan selamat sampai kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan siapa yang ingin sampai kepada Allah harus melalui dirinya. Bahkan lebih inti saya menyampaikan bahwa Yohanes, karena percaya kepadanya, karena percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes, seorang pelacur, seorang pemungut cukai, lebih dulu masuk ke jannah. Itu buktinya bahwa bukan hanya Yesus jalan menuju kepada Allah. Lalu kemudian ending yang terutama lagi dikatakan bahwa akulah jalan yang hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukti bahwa Yesus itu adalah jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira para sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di Zoom CTZ, terima kasih telah diberikan sebuah kehormatan untuk menjamu sahabat kita Pendeta Torosaki, di mana beliau ini lulusan S2 Teologi kalau saya tidak salah ingat. Betul. Beliau juga adalah orang terpelajar, orang penting di golongan seberang. Lalu kemudian saya dikasih ruang, padahal di sini banyak orang yang lebih berkompeten sebenarnya daripada saya. Terima kasih, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berikan kepada semua ustadz-ustadz yang ada di sini atau apologet atau kristolog di sini, saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta Torosogi. Ada yang mau disampaikan? Saya beri waktu 2 menit kalau mau menutup. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih buat kesempatan yang terakhir saya. Puji Tuhan, puji Isa Al-Masih adalah sang pendeta saya. Saya membantah apa yang sumber kata. Putus ya, Pendeta. Iya. Suara yang putus-putus. Iya. Hilang-hilang Pak Pendeta. Ngerobot Pak Pendeta. Enggak kesampaian apa yang Anda sampaikan itu. Ada peta lembu ternyata ya. Ada. Setia dong, setia. Ya, saya kira cukup ya Pak Pendeta ya. Yang jelas kami dari JCC tadi siang saya hubungi. Dijelaskan aja dulu Bang Handi, putus-putus Bang, nanti ya, dikiranya dari putus-putus Pak Pendeta. Bisa dibetulkan dulu biar kita bisa mendengar dengan baik. Kita harus adil-adilnya berbagi waktu. Pak Pendeta yang memulai, yang membuka tadi, Pak Pendeta yang mengakhiri, nggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta. Kau yang membuka, kau yang mengakhiri. Kayaknya beliau udah terputus. Jadi tadi topiknya adalah di penghujung tahun Masehi ini, apakah ajaran Yesus itu juga selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun, dan siapa yang merubahnya? Saya beri kesempatan dulu untuk statement pertama dulu kepada Evangelis Yonatan Nandar. Silakan. Nah, ini guru saya juga ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya dipanggil guru, bukan, saya talmid. Saya masih awam, masih fakir ilmu. Saya tadi menyimak dengan baik, luar biasa ya. Pemaparan ustadzku, guruku, Gurunda Juma, Masya Allah. Guru lagi. Dan Allah senantiasa menjaga antum, menjaga para asatid, para mualimku yang berada di sini. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada Moreh Reski, ada Moreh Handis Lebes, ada Moreh Ian di SSS Channel, ada Bang Egel, ada pokoknya semua yang ada di sini ya. Terima kasih. Pawang burung. Oh iya, Ustadz Unggul ya. Pawang burung luar biasa ini, Masya Allah. Ya, terima kasih pada guruku. Saya mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya di suatu kehormatan orang yang fakir ilmu diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai ajaran Yesua HaMasyiah atau Isa Al-Masih alaihi salam. Apakah ada perubahan? Maka secara substansial dan esensial ajaran Nabi Isa alaihi salam itu tidak akan pernah berubah. Apa ajaran Nabi Isa alaihi salam? Ya, al-Islam itu. Karena menurut hadis sendiri bahwa Rasulullah itu mengatakan ajaran para nabi itu sama, yaitu al-Islam yang mengajarkan tentang ketauhidan. Ajaran para nabi ini dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu ajaran, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai the one and only, satu yang tidak ada duanya. Yang membedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain itu adalah syariah atau syariatnya. Karena syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Adam tentu berbeda. Nabi Adam menikahkan putrinya dengan putranya, tetapi itu kalau diberlakukan di nabi lain tentu tidak berlaku begitu. Ajarannya sama, syariatnya yang berbeda-beda. Ajarannya satu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Definisi Esa itu adalah satu yang tidak ada duanya. Dalam bahasa Inggris mungkin the one and only, satu yang tidak ada duanya. Kemudian tadi kemarin guru kita ya, Profesor Munahim Ali, kalau tidak salah mengatakan bahwa saya lupa ini yang mengatakan siapa ya. Kalau tidak salah Profesor Munahim Ali, mohon diralat ya, bahwa para pengajar atau para pemuka agama Kristiani ini memang kemudian hampir tidak ada yang menguasai atau sedikit yang menguasai tentang original text. Tadi dikatakan ketika berdebat dengan guru kita, Ustadz Juma, bahwa yang bersangkutan itu mengutip Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Tepat sekali katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Ini terjemahan tadi sudah disampaikan, ada beberapa terjemahan yang kemudian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab sendiri, di dalam Alkitabul Muqaddas ini disebutkan sebagai syahid. Antum tad'unani mu'aliman wa syahidan. Engkau menyebut aku mu'alim. Makanya saya tadi menyampaikan wahai mu'alimku, orang yang berilmu berarti para guru-guru yang ada di hadapan saya ini. Kemudian wa syahidan, junjungan. Makanya umat Islam tentu sudah familiar dengan kata-kata sayyid. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu pengagungan. Apakah ketika Sayyid terjemahkan menjadi Tuhan adalah sebuah penyimpangan? Tentu. Maka akan salah memahami. Ada Tuhan Abu Bakar, ada Tuhan Ali, wal yauzubillah. Begitu ya.
Kemudian di dalam bahasa Ibrani sendiri, mohon maaf sedikit lagi ya Bang Andi. Ya, ya silakan. Itu dalam bahasa Arab, di dalam Yohanes 13 ayat ke-13. Yohanes 13 ayat 13, antum tad'unani mu'aliman wa syahidan. Di dalam bahasa Ibrani sendiri, qarim li rabbai fa'adon. Engkau menyebut aku rabbi, ya, pengajar. Fa'adon sama, artinya said kalau di dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam bahasa Yunani kurios. Jadi itulah kenapa terjadi penyimpangan dan salah pemahaman, yaitu karena ada sesuatu yang pokok yang harusnya dikuasai, tetapi tidak mereka kuasai. Apa itu original text? Kembali ke topik bahwa pengajarannya itu tidak berubah. Kalau pengajaran Nabi Isa alaihissalam, yang berubah itu adalah pengajaran kekristenan. Nah, itu yang berubah. Kalau pengajaran Nabi Isa alaihissalam tidak berubah. Di dalam kekristenan kita tahu ada yang menuhankan Yesus Hamasia, ada yang mempertahankan ketauhidan Kristen Unitarian seperti Saksi Yehova, Mesianik dan lain sebagainya. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan ini artinya apa? Yang konsisten dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam hanya Islam. Makanya Islam disebut al-Islamu ya'alu wa la yu'la alaih. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf kepada guru-guruku, para asatidku, para mualimku. Demikian dari Evangelis Yonatan Nadar. Oke, makasih. Ajaran Yesus tidak pernah berubah, yaitu tauhid. Silakan yang raisen pertama, peta lampu. Silakan. Efisiensi waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung aja supaya mempersingkat waktu. Ini sangat menarik dari penjelasan Burdas Uma dan sangat-sangat luar biasa. Namun yang sedikit saya agak-agak kecewa dengan jawaban. Saya sebenarnya berpikir bahwa Bang Suba akan mendapatkan satu lawan tanding yang sangat luar biasa. Tetapi faktanya yang kita lihat, ya mohon maaf, kita selama ini yang selalu dituduh comot-comot ayat, tetapi justru sebenarnya terbukti malam ini bahwa yang melakukan comot-comot ayat itu hanya pihak dari sebelah. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita melihat di Yohanes ya, yang tadi yang diangkat oleh Bapak itu, bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku, tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Itu menandakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Ini jelas. Tetapi ditafsirkan lain. Nah, kalau dia mau jujur, harusnya baca satu perikop. Saya yakin dan percaya kalau baca satu perikop, dia tidak akan mengatakan dan tidak berani mengatakan begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Di pasal pertamanya saja, jangan gelisah hatimu. Ini kan perikopnya di rumah Bapak ini. Perikopnya kan rumah Bapak. Di ayat pertamanya saja, di sini dikatakan ini tulisan merah loh ya. Berarti katanya kalau tulisan merah adalah perkataan Yesus. Benar ya Ustaz Suma? Iya bang. Nah, betul. Di sini di ayat pertama dia katakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada aku. Ini ayat pertamanya. Di sini saya sudah Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Jadi sangat-sangat gede. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat lagi kepada yang tadi muncul, akulah jalan kebenaran hidup. Di bawahnya itu di pasal 8 itu ternyata di pasal 8 ya. Kemudian Yesus menjawab di 9-nya itu karena Thomas yang bertanya, tunjukkanlah aja Bapak, tunjukkan ya Tuhan, tunjukkan Bapak itu kepada kami. Kemudian Yesus berkata, setelah sekian lama engkau melihat aku, Filipus, kamu tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Artinya, di dalam diri Yesus itu ada Ruh Allah.
tapi bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi sangat kemudian panjang lagi. Nah, kalau kita kembali tadi ke Yohanes 13 yang kemudian jadi bantahan juga itu juga ada di bawahnya. Ya, saya coba buka lagi ya. Bisa dipersingkat lah. Karena saya bawa Bentar. Yohanes 13. Tuh. Ya. Ya poinnya aja, artinya ajaran Yesus nggak berubah ya. Ya. Okay. Jadi kalau saya sih saya tidak intisarinya Bang Handi bahwa ya ajaran Yesus tidak pernah berubah. Oke, baik. Nah, itu intinya. Kemudian yang terakhir barangkali tadi ayat apa ya? Ada 3 yang saya catat tadi, itu saya ada di HP tapi lagi hang. 2 cukup mewakili lah ya. Jadi berubah. Intinya kalau seumpamanya, mohon maaf ini, membantahkan tuduhan-tuduhan kaum sebelah bahwa kita comot-comot ayat. Kita hanya mau ayat-ayat yang semaunya kita. Ternyata terbukti malam ini Bapak Pendeta sendiri hanya mereferensikan ayat hanya 3 kalau tidak salah. Yang pertama adalah Yohanes 14 Yohanes 14 ya. Nomor 16. Nomor 6, kemudian Yohanes 13. Kemudian ada lagi satu saya lupa tadi itu. Nah, itu menandakan harusnya dia baca satu perikop. Ya. Makanya saya pernah dulu berdebat dengan siapa tuh, berdiskusi dengan siapa. Dia bilang sama saya, copot ayat. Saya itu adalah ayat andalan saya tadi yang diangkat oleh Ustaz Suma 17 ayat 3. Dia tantang saya, jangan katanya cuma. Saya bilang ayo kita baca, kita coba bahas dari ayat 1 sampai 26. Yohanes 1 sampai 26 itu ayat-ayatnya. Nanti kalau dibahas itu sama dia tidak bisa. Jadi macam itu intinya, berarti jelaslah. Jadi bukan kita mau menang atau kalah, tetapi kita hanya memberitakan kebenaran. Kesempurnaan milik Allah, kurangan ada pada diri saya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Bonar, apakah ajaran Yesus berubah atau tidak dari tahun ke tahun? Ya, makasih Bang Andi dan makasih Bang Juma. Saya menikmati diskusi yang sangat menarik, penuh kehati-hatian, penuh dalil gitu. Dan kemudian saya mau menggarisbawahi catatan penting bahwa antikristus itu berasal dari antara kita, disebut di 1 Yohanes 2 ayat 19. Kita itu berarti orang Yahudi dan Paulus itu adalah orang Farisi di Kisah 23 ayat 6 dan dia keturunan Binyamin di Roma 11 ayat 1. Yesus mengatakan bahwa waspadalah pada ajaran orang Farisi, disebutkan di Matius 16 ayat 6. Dan kemudian di Efesus 2:15, Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus, maka kemudian hukum Taurat dengan segenap ketentuan dan aturannya itu menjadi batal. Artinya apa? Artinya ajaran Yesus itu hukum tertinggi, ya hukum terutama yaitu hukum tertinggi yang harusnya dilaksanakan oleh pengikut Yesus menjadi tidak berlaku lagi gitu. Oleh karena itu sejatinya bahwa teman-teman Kristen itu justru sudah tidak lagi mengikuti hukum terutama, tetapi menggantikannya dengan hukum penebusan di salib, sehingga Yesus yang katanya disalib itu memang harus sejenis Tuhan. Karena apa? Karena dia yang mati itu bukan manusia, sebab manusia itu butuh penebusan. Dan kemudian akibat dari pembatalan hukum Taurat, maka kemudian jangan ada ilah lain bagimu, berubah menjadi boleh ada ilah lain bagimu, sehingga Yesus adalah oknum Tuhan kedua di dalam kesatuan 3 Tuhan. Terima kasih Bang Juma, mantap, lanjutkan. Terima kasih Bang Bonar. Makasih Bang, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau menanggapi atau memberi statement apakah ajaran Yesus itu berubah dari tahun ke tahun? Kalau berubah, siapa yang merubahnya? Silakan. Baik, kalau nggak ada saya kembalikan ke Bang Juma sekaligus ditutup. Silakan Bang Juma.
Ya, baik Bang Handi, terima kasih banyak. Ya, meski tadi Pendeta Torosaki itu kemudian mengalihkan pembahasan kita ya, mengalihkan pembahasan yang tidak merujuk kepada tema yang Abang ini sampaikan dari awal, apakah ajaran Yesus itu berubah ataupun tidak. Namun dari penjabaran beliau tetap berubah ya, karena yang tadinya Yesus menerangkan dirinya hanya utusan, itu setelah adanya Kristen, yang utusan kemudian menjadi pengutus secara tidak langsung. Terima kasih kepada kakanda saya Peta Lempu dan juga sahabat saya Bang Bonar ya, materi yang antum sajikan barusan itu sangat luar biasa, menjadi pundi keilmuan saya ke depannya dan juga teman-teman yang lain. Jadi ketika beliau bertanya, adakah nabi, adakah orang yang kemudian menerangkan dirinya sebagai tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita umat Islam itu sudah hafal betul ya, bahwa di dalam Al-Quranul Karim kita tidak ragu ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam. Apapun Yesus, siapapun dia, seperti apapun pola orang-orang yang mendudukkan Yesus itu kemudian menjadi sembahan, umat Islam itu sudah mantap. Tidak ada keraguan pada keimanan umat Islam itu. Tafsir-tafsirnya, pemahaman penjabaran tentang asbabun nuzul kitabnya, lalu kemudian terjemahan daripada kitabnya merujuk kepada satu pribadi, Isa alaihissalam, tetap saja kedudukannya hanya sebagai utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah kepada Bani Israel. Poin ini yang kemudian yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Bahwa sejauh apapun mereka mencoba untuk mengakal-akali tentang konsep manusia yang kemudian mereka sebut Yesus, bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan, semakin dia monoton di dalam penjabaran tentang Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah firman, dia adalah sang kalam itu sendiri, maka semakin jauh dia menggeser ajaran Yesus dari pondasi yang seharusnya. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian, ketika kemudian beliau menerangkan ke kita tadi tentang aku dan Bapa adalah satu, maka konsep ini juga baku bagi kita. Bahwa Allah mengajarkan kepada kaumnya dari segi bahasa aja itu satu. Allah menerangkan, aku tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan kaumnya. Itu menandakan bahwa Allah dan utusannya satu. Bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu tidak pernah ingkar terhadap misi kedatangannya sebagai utusan Allah. Bukti Allah dan nabinya adalah satu. Bahwa kemudian perintah yang diberikan oleh Allah untuk dijalankan oleh para nabi membuktikan bahwa Allah dan nabinya satu. Bahwa kemudian tidak ada ucapan Rasulullah Muhammad SAW selain daripada yang diperintahkan oleh Allah untuk dia ucapkan, maka itulah bukti bahwa Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah satu. Yang jadi masalah sekarang adalah otak manusia ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang bisa memahami konsep daripada tauhid, ada juga yang tidak bisa memahami itu. Ada yang kemudian bertopengkan tauhid, tetapi isi daripada keimanannya adalah paganisme, politeisme. Nah, kedudukan umat Islam, subhanallah, ditinggikan oleh Allah derajatnya, sehingga manusia Islam itu, maksud saya umat Islam, meskipun Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dalam Al-Quranul Karim, Innani anallah, merujuk kepada pernyataan Nabi Musa alaihissalam, ya. Tapi faktanya kemudian umat Islam dengan derajat yang tinggi mampu membedakan antara pencipta dan ciptaan, antara pengutus dan utusan. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Di mana umat Islam itu menjawab tantangan Qur'annya seiring sejalan kemudian mengakui kebenaran Qur'annya sebagai kitab wahyu, bahasa langit. Ketika Al-Quran menerangkan, memberikan tantangan dengan semisal membuat orang-orang kafir membenci Al-Quran, diajak oleh Allah
mengajak iblis dan semua sekutunya untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak sanggup. Allah menurunkan level tantangannya, membuat 10 surah semisal Al-Quran, mereka orang-orang kafir pun tidak sanggup. Lagi-lagi Allah menurunkan level tantangannya, tunjukkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran kalau kalian mampu. Lagi-lagi tidak ada satu manusia pun yang mampu. Inilah keindahan beragama Islam. Umat Islam bisa memahami, memaknai, dan menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi muatan Al-Quranul Karim. Padahal sesungguhnya, saya katakan bahwa keilmuan Allah yang tersirat di dalam Al-Quran baru juga 3% terurai oleh para ilmuwan. Masih 97% yang belum terurai dalam Al-Quran tentang apa yang kemudian Allah rahasiakan masa ini dan akan terungkap pada masa akan datang. Itulah Al-Quranul Karim. Nah, tidak sama dengan ajaran Yesus yang kemudian mujizat-mujizatnya terpisah dengan dirinya. Tidak sama seperti Nabi Musa alaihissalam yang mujizat-mujizatnya terpisah dari ajarannya. Konsep Musa membela laut, membuat makanan jatuh dari langit, membebaskan Musa umatnya Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, dari perbudakan Mesir. Tapi mujizat-mujizat ini tidak menyatu dengan konsep kenabiannya, kerasulannya, terpisah. Begitu juga dengan Yesus. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tetapi mujizatnya itu tidak menyatu dengan ajarannya. Subhanallah, Rasulullah Muhammad SAW diberikan mujizat berupa firman Allah yang kemudian Allah terangkan kami, yang mewahyukan kami juga yang menjaganya. Itu mujizat seiring sejalan dengan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka satu-satunya Nabi yang memiliki mujizat yang bisa dirasakan kaumnya, umatnya, pengikutnya, hanya mujizat Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa, umatnya Isa alaihissalam tidak mampu merasakan mujizat nabinya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dirasakan oleh umatnya. Terbukti hari ini ketika Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kasih sayang Allah, pengampunan Allah terasa bagi insan Islam yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bagaimana dengan pendeta Torosaki dan pengikutnya? Menyeru Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, tetapi tidak seiring sejalan dengan objek, tidak seiring sejalan dengan orang yang kemudian mereka sebut sebagai Tuhan. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan dalil-dalil yang menyatakan pernyataan Yesus, mereka kemudian berasumsi loncat sini, loncat sana. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini, sekali lagi, ya inilah pembuktian kebenaran Islam. Tadi siang saya mengatakan ada konsep agama yang menerangkan Sang Firman menjadi manusia. Di Al-Quran itu tidak pakai. Ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu dari kalimatuhu, dari kalimatullah, umat Islam tidak mengenal kemudian Sang Firman menjadi manusia. Yang dikenal umat Islam adalah Allah berkehendak menciptakan manusia tanpa ayah. Itu aja. Saya kira begitu Bang Handi dan sahabat-sahabat sekalian. Kepada netizen yang ada di luar sana, antum sangat luar biasa bisa menemani kita sampai jam segini ya. Semoga Allah meridai antum semua, memanjangkan umur dan memberikan rezeki, dimudahkan semua urusan-urusannya yang baik. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu tambahannya. Tutup. Iya, silakan Bang, silakan. Doanya semua itu. Ya Menara Siar. Tutup semua Menara Siar. Iya Bang. Tutup dulu Menara Siar. Tutup dulu Pandai. Bang Andi. Ya udah tutup. Nah, ditutup dulu. Yang lain gimana? Kita dicek dulu satu-satu ya.